Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu orang yang beriman, melakukan sholat, dan ibadah ini, tapi ada yang orang yang bermaksiat, punya mengenai hal-hal yang tidak Allah, tapi itu banyak luar biasa, hanya banyak selama dalam malam tidak ada yang harus sholat, tapi itu beda saya kurang aneh. Baik, ya. Inilah orang Pak yang seperti ini melihat kehidupan itu dari segi materi. Ya. Dikiranya bahwa materi itu segala-galanya. Tapi sebenarnya kehidupan ini bukan di situ letaknya. Kehidupan beragama, keyakinan kepada Allah itu lebih tinggi. Salat 2 rakaat saja itu lebih baik dari seluruh harta yang kita miliki. Salat 2 rakaat. Kalau orang itu bermaksiat kan tidak salat. Kita punya ini kaitan ini sebenarnya tujuannya ke akhirat. Nanti akan kita jelaskan bahwa manusia itu bukan makhluk dunia, Pak. Kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Paling 60-70 tahun meninggal. Kehidupan yang sesungguhnya kehidupan di akhir. Bukan 70 tahun, bukan 80.000 tahun, tetapi selama-lamanya. Bukan 80 triliun tahun, tidak. Jadi kalau ukurannya materi, itu memang kita bilang, ada orang rajin salat, tapi hartanya biasa aja. Padahal harta itu Pak dibanding dengan kapan saya jelaskan pertama kali bahwa kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada harta itu Pak. Sekalipun Bapak punya harta 50 triliun, tapi kalau Bapak stroke, saya katakan kalau Bapak stroke, nggak ada artinya itu Pak. Disuruh pilih, Bapak ini stroke, Bapak punya uang 50 miliar, Bapak pilih, tetap stroke dan tetap kaya raya. Yang kedua, Bapak sehat, tapi 50 miliar habis. Dia bilang biar habis, yang penting saya sehat. Tanya ke orang yang stroke, ada nggak orang stroke? Tanya, lebih berharga itu kesehatan dibanding dengan harta. Makanya kalau kita mengukur kepada harta, jadi sebenarnya bapak-bapak ini sehat ini, kaya raya itu Pak. Mana yang Bapak punya, suka dikasih uang 50 miliar tapi stroke? Nggak ada gunanya Pak. Itulah yang kalau kita memandang bahwa kekayaan itu hanyalah dari segi harta. Dan Nabi bilang, sebenarnya untuk harta ini sederhana Pak. Nabi bilang, siapa orang yang ketika pagi dia bangun, kemudian dia beriman kepada Allah atau aman dalam hidupnya, kemudian dia sehat walafiat, ada yang bisa dimakan hari itu, Nabi katakan dunia dalam genggaman. Nah biar punya uang banyak Pak, yang kita makan sedikit ji. Tadi orang bawa makanan banyak, sedikit bisa makan Pak. Nah, biar kita punya bisa beli berkarung-karung beras. Kalau makan kita paling 1 piring, makan makin 5 piring, nggak bisa goyang itu. Jadi kebutuhan kita sedikit saja. Jadi kita ini sebenarnya dalam hidup ini bukan menumpu-numpu harta, tapi mencari harta sekedar untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi, karena ukuran kita menganggap orang itu hebat kalau dia punya harta banyak. Padahal orang hebat itu kalau orang itu bisa sujud kepada Allah. Sujudnya 2 rakaat lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isi. Jadi hadirin yang mulia, jadi kalau ada orang kaya banyak tapi tidak pernah sujud, sebenarnya orang itu miskin itu, nggak ada apa-apanya Pak. Karena ketika meninggal dunia habis semuanya. Dan pasti dia mati Pak, tidak mungkin dia hidup 100 tahun. Jadi yang mulia, jadi jangan melihat seseorang dari penampilan fisik sehingga kita hormati karena hartanya, kita hormati karena pangkatnya, tidaklah. Nabi itu miskin, sederhana sebelum jadi nabi. Sebelum jadi nabi itu kaya raya Pak. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Jangan dikira nabi itu orang miskin, kaya raya. Hampir bayangkan dengan seorang yang demikian jenius, demikian jujur, dengan modal yang tidak terbatas, itu menjadikan harta Khadijah, kemudian diatur sedemikian rupa, melimpah itu hartanya Pak di tangan Rasul, dan itu tercatat dalam sejarah. Jadi hadirin yang mulia, saya hanya minta jangan kita melihat wah ini orang rajin salat kenapa begini hidupnya. Bukan di situ ukurannya, bukan di situ, bukan di harta itu Pak.
Manusia diukur dari ketaatannya kepada Allah. Kapan kita mengukur harta berarti kita tidak memakai agama kita sebagai pedoman bahwa manusia itu mulia bukan karena hartanya, manusia itu mulia bukan karena pangkatnya, manusia itu mulia karena dia hormati orang, tapi manusia itu mulia karena dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak ada orang yang hormati kita, sekalipun tidak ada iman kita, tapi kita sujud kepada Allah, orang ini lebih mulia dibanding dengan kita punya satu dunia beserta seluruh isinya. Itulah penilaian kalau kita pakai sudut agama. Tapi bagus juga kalau kita punya iman, rajin sholat dan banyak juga uang, itu bagus. Ya. Tapi jangan menilai dari situ saja. Wah ini, sehingga ada orang lagi, jangan aku pergi sholat begitu itu, selalu sholat berjamaah, tidak bisa ganti motornya. Bukan di situ Pak, bukan apa namanya, bukan karena dia tidak cari Pak. Ada memang orang yang kan begini, itu iman, kan ada hadis. Kalau orang lahir sudah ditentukan kapan umurnya, berapa rezekinya, apakah dia bahagia, itu sudah ada. Jadi biar kita mencari luar biasa, tapi sudah ditentukan begitu dan tidak ada doa-doa kita, begitu juga Pak. Nah hadirin yang mulia, kita ini hadir di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta. Nggak ada Pak itu. Coba cari maki ayat. Nggak ada ayat pun satu bahwa kita disuruh untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kita hanya disuruh gimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan itu kita punya harta, pangkat dan jabatan. Sudah bisa dipahami Pak atau ya. Jadi jangan menilai orang dari sudut agama ya. Kalau dari sudut dunia ya ulang begitulah. Orang itu dihormati. Pak bupati sini Pak. Begitu berhenti bupati tidak ada yang beti-beti Pak. Itu berarti kan pangkatnya kita hormati, orangnya tidak Pak. Yang bagus itu bupati dia tidak bupati, sini Pak, kita sama-sama orang beriman. Enak kan itu pergaulan. Jadi apalagi kalau coba ada cerita gini, ada orang kaya, dia mau tes, dia pergi ke pengantin Pak, tidak ada yang tahu Ki. Tapi dia pakai yang biasa. Disuruh duduk di belakang sana Ki Pak pergi. Dia bilang ini orang macam-macam, dia tidak tahu bahwa saya ini orang kaya ini. Dia pergi ambil Pak kembali ke rumahnya, pakai pakaian yang bagus, pakai mobilnya. Kalau sekarang mungkin Fortuner Alphard dia pakai. Baru kelihatan terdekat, wih dari jauh sudah berbondong-bondong orang. Sedikit lagi, masuk ke di sini. Aina buka itu jasnya Pak, dikasih masuk di dalam shop. Makan kau ini. Kau hormati saya bukan karena saya, tapi kau hormati karena hartaku. Saya tadi sudah datang dari sini, tidak ada yang tahu. Saya disuruh-suruh di sana. Begitu saya pakai mobil mewah, belum Pak datang. Ada Pak Haji datang, masukin di sini. Itulah manusia Pak. Manusia menghormati kita karena harta dengan ini. Dan penghormatan seperti ini Pak, itu tidak membahagiakan kita. Nanti kita akan jelaskan ada satu kalimat yang kalau Bapak amalkan tenang dalam hidup. Dan insya Allah kita akan tenang menjalani kehidupan ini. Baik, mungkin masih ada yang bapak-bapak yang lain.